Sambutan oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Barat, Dr. Irfan Ardiansyah SHFLM, SPM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Abangda Sujoko BCIP Senior Hukum dan jajarannya tentu, dan Pak Kapi dan yang lainnya, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Kayani Sudarto, selamat datang Pak. Ini pertama kalinya ya, tepuk tangan dong untuk Polda. Luar biasa nih, Bu Puji. Lalu abangda saya juga, Mas Prof. Dr. Widi Handoko, Senior Hukum SPM. Tadi lupa disebutkan, mohon berdiri Mas Prof. Biar teman-teman dari tahu menjadi pengurus Jawa Tengah. Dan kebetulan beliau juga mengajar di PTIK ya, Mas Prof ya. Lalu Ketua Panitia Pelaksana Kang Rudi Afianto yang gagah, nggak pernah berhenti menyalak-nyalaknya khususnya di organisasi. Terima kasih Pak Ketua Panpel untuk pesannya. Tentunya juga dari bidang pengayoman Kang Dian. Lalu Bu Fuji, terima kasih untuk koordinasinya. Bu Awis juga dari pengurus wilayah dan jajarannya. Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat dari unsur notaris itu insya Allah hadir semua ya, Pak Wahab ya, mudah-mudahan hadir semua ya, saya berharap. Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat juga Bapak Dr. Dedi Espada yang telah hadir pada kesempatan ini. Dari Universitas Pajajaran Dr. Muhammad Amirullah, rekan-rekan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia yang berada di seluruh Jawa Barat, izin Pak Kanwil 25 kota kabupaten insya Allah hadir semua. Rekan-rekan Majelis Pengawas Daerah yang berada di seluruh Jawa Barat juga, rekan-rekan pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, rekan-rekan panitia pelaksana, rekan-rekan peserta pelatihan yang telah hadir pada hari ini. Pergi ke pasar membawa tomat, tidak lupa membawa pulang ikan matang. Selamat pagi hadirin yang terhormat, kami ucapkan selamat datang. Sampurasun. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan untuk hadir dalam silaturahmi hari ini, yang mana dengan tema hari ini adalah workshop mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatan. Izin kembali Pak Kanwil, acara ini tidak berbayar dan ini adalah kontribusi dari pengurus wilayah kepada anggota yang berkebutuhan. Alhamdulillah, amin. Berkat bimbingan Pak Kanwil dan semuanya yang ada di sini pasti. Dan tak lupa juga, insya Allah tadi Pak Kapi juga ada pesan Pak Kanwil untuk membackup acara yang ada di kemarin. Insya Allah Pak Kanwil begitu. Workshop pelatihan ini bertujuan adalah agar berkomunikasi dan koordinasi di antara aparat penegak hukum, organisasi Ikatan Notaris Indonesia, MKIW, MPD, EPW dalam rangka mitigasi perbuatan melawan hukum notaris dalam melaksanakan jabatannya. Yang kedua adalah menyatukan cara pandang para penegak hukum dalam profesi jabatan notaris. Yang ketiga, membuat keseragaman langkah para penegak hukum terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan notaris. Insya Allah acara ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan rekan-rekan dari Ketua Pengda, MPD, KNW dan semua yang ada di pengurusan ini dalam pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan seminar ini, workshop ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita. Bagaimana kita bersinergi? Insya Allah Jawa Barat tetap solid, ya kan? Solid ya. Dan kami siap Pak Kompes untuk bersinergi dan Pak Kanwil juga bersinergi. Usikum binafsi kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sekaligus yang akan membuka acara ini kepada Bapak Sujonggo BCIP SH, kami silakan. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah ini Jawa Barat beserta jajaran, ini mungkin sudah tidak pantas lagi jadi Ketua Umum Pengurus Wilayah Jawa Barat, ini harusnya nasional. Saya baru kenal beliau, tapi dia luar biasa, betul, sangat luar biasa. Izin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Bapak Kombes Pol Karyani, dan ini juga yang luar biasa, kali ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini yang dapat memperlancar workshop kita kali ini. Wakil Ketua dan anggota MPW Jawa Barat, Wakil Ketua dan anggota MKNW Jawa Barat, para ketua Pemda ini se-Jawa Barat, narasumber dan moderator, hadirin peserta workshop dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk bisa berkumpul bersama menghadiri workshop ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelum saya lanjutkan, saya agak sedikit terburu-buru karena mohon izin tadi saya masuk di ruangan ini, saya ditelepon dari Jakarta untuk hadir juga di Jakarta secara luring untuk rapat kerja teknis pemasyarakatan seluruh Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sama-sama tahu pemasyarakatan saat ini sedang digonjang-ganjing, jadi mungkin nanti saya tidak ikut serta sampai akhir kegiatan ini, jadi mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Paralel dengan hal tersebut, terdapat juga kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Hal ini tertuang dalam lafal sumpah janji seorang notaris wajib diucapkan menurut agama di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum menjalankan jabatan sebagai notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dengan tentang jabatan notaris. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan juga dipertegas dalam pasal 16 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004
Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, di mana disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatan, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal inilah yang disebut dengan istilah kewajiban seorang notaris, bahwa notaris juga sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya serta segala informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya. Kembali pada pasal 16 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Frasa tersebut merupakan dasar bagi notaris untuk melepaskan kewajiban ingkarnya tersebut apabila diperlukan oleh pihak yang bukan kepentingan dalam konteks adalah aparat penegak hukum. Untuk itu diatur mekanisme terkait hal tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 telah diatur mengenai mekanisme tersebut, di mana untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang: 1. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan 2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Mekanisme ini bertahan selama hampir 9 tahun sebelum dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 garis miring PUU garis datar 10 Romawi garis miring 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2013. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah bahwa kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat langsung mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Namun melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, dibentuk lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris. Ratio legis di balik pasal 66 ini sebagai upaya penegakan kewajiban ingkar notaris, kewajiban merahasiakan isi akta, sehingga persetujuan MKN sebagai kunci membuka kewajiban ingkar notaris ketika keterangannya atau fotokopi minuta aktanya sangat dibutuhkan untuk membuat terang suatu proses penegakan hukum. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, sebagai informasi, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah notaris terbesar di Indonesia, sebesar 4.294 notaris yang tersebar di 27 kabupaten kota Jawa Barat. Potensi pelanggaran yang dilakukan notaris pun dimungkinkan cukup besar. Untuk tahun 2021 saja, hingga tanggal 1 Oktober 2021, MKN UI Jawa Barat telah memproses 142 pemohon dari penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memeriksa notaris atau mengambil fotokopi minuta akta yang dilegalisir dari notaris yang bersangkutan dalam konteks penegakan hukum. Berdasarkan data yang masuk ke MKN UI Jawa Barat,
Sesuai dengan surat permohonan aparat penegak hukum, terdapat 4 tindak pidana yang paling banyak dikaitkan dengan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, yaitu pertama, penipuan, kedua, penggelapan, ketiga, pemalsuan surat, keempat, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, mengingat saat ini masyarakat pun sudah semakin kritis terhadap pelayanan publik yang mereka terima. Perlu diingatkan bahwa dampak dari akta yang kita buat hari ini biasanya tidak akan langsung muncul dalam waktu dekat, namun akan muncul dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun kemudian. Untuk itu saya menghimbau kepada saudara sekalian untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan yang saudara ucapkan ketika dilantik, di mana saudara wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Di sisi lain, terkait dengan potensi peningkatan pelanggaran kode etik dan jabatan, peran organisasi pembina sangat krusial dan dalam situasi seperti ini. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengupgrade skill dan ilmu pengetahuan para notaris wajib untuk dilaksanakan secara terus-menerus. Pemahaman terhadap kode etik tersebut perlu diketahui dan diterapkan sejak dini oleh para calon notaris agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan notaris, kejujuran, martabat, dan perilaku luhur yang akan menjadi cermin integritas seorang notaris. Oleh karena itu, saya menyambut baik acara ini, tentunya dengan harapan agar mampu mengurangi pelanggaran kode etik dan jabatan notaris, sekaligus meningkatkan kompetensi notaris, terutama notaris yang berada di wilayah Jawa Barat. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Saya berharap sosialisasi ini menjadi modal bagi teman-teman sekalian agar dapat menjadi notaris yang jujur, seksama, dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop pembinaan, pengayoman, dan perlindungan profesi notaris saya nyatakan secara resmi dibuka. Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Selanjutnya, foto bersama